Kadrun, lo kenal dia nggak? Lo kenal siapa ini yang lo panggil itu? Kenal nggak? Ini tahun 90 lalu ini. Nah, ini masih tetangga gue dulunya. Dia masih teriak-teriak jualan minyak nyong-nyong itu. Ya. Nah, ini loh aslinya. Sebelum diangkat jadi anggota PAM Swakarsanya Soeharto. Ya. Nah, ini. Ya, kenal nggak? Ini dulu masih tetanggaan sama gue. Ini dulu tahun 90 ya. Nah udah tua ceking kayak begini dia sebelum dibengkak kepalanya. Asal tahu. Ya gampang kalau sekarang ini. Beda kalau zaman dulu penyiar-penyiar agama Islam dulu-dulunya ada yang namanya Muhammad Macenghi, ada Bun Suihu, ada yang namanya Tan Kindang, ada yang namanya Bonang. Itu dulu melahirkan sunan-sunan. Kalau sekarang preman Tanjung Priok dihabibkan, ya kan, tukang minyak wangi diulamakan, ketua teroris dihabibkan, diulamakan. Keren, dicucu nabi kan ya. Itu keren. Ini sebelum diangkat cucu nabi ini, sebelum diangkat ustad ini pertama. Ini tahun 91 loh ya. Ini masih tetanggaan gue kalau mau tahu. Ya. Oh iya. Mirip siapa ya? Mirip penyanyi siapa ya? Kayak mirip-mirip penyanyi resah dan gelisah. Siapa sih namanya itu? Obi Mesah. Oh masih ganteng Obi Mesah malah. Mirip Obi Mesah ya kan? Kau tau nggak? Cuman dia keriting. Obi Mesah nggak begitu kalau kayaknya sih. Nah ini. Nah ini masih imut. Sebelum dia teriak-teriak ini dulu bro. Masih imut, mulutnya masih tipis, masih bibirnya tuh masih tipis, setipis koreng. Koreng. Tuh ya lo tahu, ini masih imut, bibirnya masih tipis seperti kulit martabak. Lo ya, lo harus tahu ini tetanggaan sama gue ya. Ini dulu karena di Petamburan itu dulu gang sempit rumahnya ini dulu. Nah di ujung sono ada masjid ya. Nah ini kenapa gue itu kenal banget. Ini sebelum diangkat jadi PAM Swakarsa. Nah setelah dia jadi PAM Swakarsa, yang ulama-ulama lah bareng-bareng sama Tengku Zul. Satu perguruan. Ya. Nah Tengku Zul udah koin deh sekarang. Tinggal dia yang belum ya. Ini kan harus tahu, harus kenal. Ini junjungan lo. Sekarang kalau dia mau diaku cucu Nabi yang ke-38, kita kalkulasi. Umur Rasulullah sekarang udah 16 abad. Ya, artinya 1600 tahun. Bagi 38. Masa dia umurnya masih 430 tahun? Setara penjajahan Belanda, bro. Ya Allah, kurang lebih umurnya sekarang ini berkisaran antara 65 tahun ya, belum tuek-tuek banget. Masa cucu Nabi yang ke-38. Sekarang kita yang namanya Rasulullah itu 1600 tahun, artinya 16 abad dibagi 38. Kalau dibagi 38 lagi, 38 lagi, lebih kecil lagi. 38 kali 1000 dibaginya baru dikurang. Lebih kecil lagi umurnya. Ya baru 49. Nah, kalau yang namanya 1600 tahun, abad Rasulullah itu umurnya dibagi 38. Ya, baru ya lo tahu umurnya 400 tahun lebih. Oh, hoi. Nah jadi di sini lo harus tahu ini dia sebelum diangkat jadi PAM Swakarsa dulu ya. Nah kemudian dengan seiring waktu dia sama Tengku Zul menjadi ustadz, menjadilah sini, menjadilah membangun yang namanya HTI, EPI itu milik cendana-cendana juga bro. Ya lihatlah itu tutut yang mengangkat bendera HTI. Ya pro-pro Amerika juga. Karena negara kita ini kan digadaikan ke Amerika ya dulu sama Soeharto. Nah ini salah satu jemaahnya Soeharto dulu-dulunya. Tahu kan? Ini junjungan lo kan? Nih. Ini. Nih penyakit koreng ini.
Aduh. Nah itu dia saudara ya. Aduh, dibongkar habis, dikuliti habis ini ya. Imam Unyil Al-Kaburi wal Arab Saudi 3 tahun ya, habis dikulitin sama ini tetangganya sendiri saudara ya. Ini tetangga dia sendiri saudara, paham? Jadi tidak akan mungkin lah bohong. Coba lihat itu di belakangnya ada foto dia saudara ya. Ada foto masih mudanya Al-Imam Unyil Al-Kaburi wal Arab Saudi 3 tahun di saudara. Itu tadi ente lihat sendiri ya. Junjungan ente yang katanya imam besar ente ternyata apa saudara ya. Jadi seperti itu. Sekarang banyak sekali ya saudara ya, orang-orang pemberani ya yang mengeluarkan unek-uneknya karena selama ini mereka sudah merasa dibohongi, ditipu dengan rasa palsu para Ba'alwi Yaman. Ya, ini tadi tetangganya si Imam Unyil ini dia. Ya? Ente paham kan? Kenapa? Mau dipersekusi? Nggak malu? Betine tuh mau ente persekusi pula nanti. Sekarang ente sudah kebongkar kedoknya itu ya. Sebenarnya itu FP itu siapa? Sebenarnya tuh HTI itu siapa? Dibongkar sama tetangganya si Imam Unyil sendiri saudara. Dari dulu sampai sekarang baru kali ini ya ada perempuan ya yang berani berbicara lantang seperti ini. Kalau saya terus terang secara pribadi saya percaya sama perempuan ini. Kenapa saya percaya saudara? Karena perempuan ini mempunyai foto masih mudanya si Imam Unyil saudara. Sebelum teriak-teriak katanya saudara ya. Jadi seperti itu ya. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa menghibur ya saudara ya. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maksudnya itu dogmatis bang ya. Itu namanya memaksa, itu dogmatis karena kita tidak dua arah. Terdapat darah Nabi. Akhirnya umat Islam dibelah. Ada yang percaya, ada yang enggak. Lah sesungguhnya itulah orang yang memecah belah umat Islam sendiri itu. Enggak usah cari kambing hitam. Kalau dia nggak mengucapkan itu, umat Islam nggak akan terpecah. Akhirnya umat Islam bertanya, mana buktinya? Begitu ditanya mana buktinya, kalian caci maki, kalian sesat-sesatkan, ya, gimana bang? Kafirkan. Bang izin ya, aku mau kerja dulu nih bang. Bang Weng. Aku nanti kita malam kita online ya, kita diskusi lagi bang, seru banget kita diskusi ilmiah, saling silaturahim lah di sini kan kita. Anda mau Muhibin, saya juga sama bang, Muhibin. Cuman di sini kita tidak ingin memecah belah, tidak ingin mencari lawan. Saya tidak di sini debat. Kalau berbeda ya debat dengan diskusi berbeda. Ingatkan, kalau debat itu kita harus mematahkan argumen orang, tetapi diskusi kita mencari kebenaran. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Bang Weng, sedikit Bang Weng, jangan turun dulu. Ketika ada oknum, bener gak kalau digeneralkan itu? Oh enggak, tapi rata-rata sih yang aku lihat. Sepakat, oke udah. Yang namanya oknum ya oknum ya. Thank you bang ya. Sorry banget nih, gua mau kerja dulu ya. Nanti kita lanjut bang. Kita follow dulu. Makasih bang, lanjut. Oke siap bang. Begitu para muktimat, ketika ada oknum ya jangan disamaratakan. Ketika ada oknum dari grup kalian dibela, gimana sih? Kamu seluruh itu aja. Kamu gimana? Artinya kamu itu Kesesatan tidak mencari kebenaran, artinya mencari pembenaran. Yang pertama, oknum itu pengajarannya. Bahkan satu Habib yang botol dan tolol itu lebih mulia daripada, lebih utama daripada 70 ulama yang alim. Coba dibahas dong, Gus Samsudin, ada Panji Gumilang, gimana coba? Gufron. Ayo dong bahas dong. Ya kita nggak membahas orang-orang yang nggak mengaku cucu Nabi. Malah pesantren orang-orang yang ngaku cucu Nabi tanpa verifikasi, tanpa bukti. Ya kesesatan namanya harus yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Ya itu kan ini kan polemiknya. Ini terjadi. Pahami dulu. Gimana kamu lah, Pucuk? Gimana, Pucuk?
Dengar dulu nih. Iya. Ketika Ini ada orang ngaku cucu Nabi, tapi perbuatannya kayak gitu. Paham nggak? Perbuatannya keluar dari syariat. Kalau Iya, pekerjaannya jangan di general menyesatkan Bapak umat. dan jangan memutuskan nasabnya Bapak itu Ya kita pokoknya. nggak memutuskan, kita nanya mana buktinya. Nggak ada sampai saat ini. Bukti Kalau udah kalau ada disebutin waktu buktinya, diskusi. hari ini juga ya, misal Kiai Marzuki Mustamar, misalnya Kiai Akil Siraj. Ya udah Gus lanjut, Muhammad, gua ada tamu. Kemudian, aduh kalian itu ngaku-ngaku saja, nggak ada buktinya. Pembohong kalian, kadzab. Halo, ngobrol santai ya. Saya ulangi lagi, ngobrol santai. Kalau boleh nanya kepada Mas Pucuk. Mas Pucuk ini saya yakin Islam Mas Pucuk ya. Halo. Ada tamu, tanya Ibu Lantas, ada tamu. Ingat, buka nih, ingat. Mas Pucuk. Ingat, buka mute. Ada tamu. Ada kepentingan katanya. Ada kepentingan biasalah. Kita berbicara begini aja. Polemik ini kan berawal dari satu pernyataan, juga merembet ke pernyataan dari kelompok mereka yang mengatakan kami cucu Nabi, di dalam darah kami terdapat darah Nabi. Umat Islam ini terbelah. Ada yang mengakui, ada yang bertanya, mana buktinya? Nah, ini orang yang bertanya mereka kafir-kafirkan. Mereka katakan sesat, mereka katakan kafir. Ini yang harus kita luruskan bersama. Orang bertanya mana buktinya, malah dicaci maki. Kan awalnya itu. Jadi begini Bang, kalian itu bilang mempermasalahkan kesesatan, tapi tidak ada satupun kalimat dari dari ulama ataupun dari MUI, tidak ada yang menyesatkan mereka gitu kan. Beda dengan ceritanya, ada Gus Samsudin, Panji Gumilang, Norman Kufron. Konteksnya ulama bersuara dan urusannya bersuara. urusan hukum. Itu. Kalau urusan Urusan tentang hukum. nasab ini urusan nasab Rasulullah. Urusan nasab Rasulullah nggak bisa diganggu gugat. Dengerin, Ini harus dengerin, pakai bukti, Bang. pakai bukti, bukan ngaku-ngaku di jalanan. Di negara ini Karena dalam Polda sesat itu menyesatkan, dalam enggak- memfatwakan Ya sesat buktikan atau saja, memfatwakan Enggak buktikan tahu saja, tentang nggak kitab usah nanti di mengkafir-kafirkan persidangan. orang. Gak usah Bang. mengkafir-kafirkan orang bertanya. Orang bertanya kok dikafirkan gimana? Enggak, Mana tadi kan buktinya? katanya sesat. Begini, Lah, orang bertanya di kok negara disesatkan? kita ini, Mana di negara buktinya? kita ini ada Orang Habibnya ranahnya. aja nggak mampu membuktikan, kamu masih ngeyel. Dalam memfatwakan sesat atau haram itu ranahnya MUI dan ulama. Ya Sebutkan itulah, ulama mana, itulah sebutkan ulama Habib-Habib mana itu ternyata dan MUI. botol. Mereka Sebutkan mengkafirkan orang ulama yang dan tidak MUI yang percaya, itu menyatakan botol. bahwa habaib itu sesat. Ayolah sebutin Memecah aja belah dah. umat Islam. Kan memecah belah umat Islam. Mengatakan orang yang tidak percaya itu kafir, orang yang sholat tidak mendoakan Habib nggak sah sholatnya. Apa itu? Gimana sih? Kok nggak dijawab pertanyaan saya, Bang? Lah urusan Di itu negara tidak ini kan ada mengaku-ngaku ranah. sebagai Oke, cucu sekarang Nabi. sekarang gini Pucuk Harum ya, maaf ya Pucuk Harum gini. Pucuk Harum tadi kan Pucuk Harum mengatakan bahwa ulama mana atau MUI yang mana yang telah menyesatkan Mbak Alawi kan gitu kan. Oke. Betul. Tapi gini kan Pucuk Harum ya, ulama mana atau MUI yang mana yang mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dengan Habib ini kafir? Ada enggak dari ulama atau MUI mengatakan seperti itu? Iya, makanya ada enggak? Kalau enggak ada, kenapa kalian mengharamkan atau menyesatkan gitu kan? Lah sekarang Kalau enggak ada ya kenapa- berarti Loh, sekarang gini, kenapa kok Habib mengatakan orang yang tidak percaya dengan Habib ini kafir, padahal ulama dan juga MUI tidak pernah mengatakan seperti itu? iya, makanya kenapa? Ya kalau ada orang personal ya kenapa dipermasalahkan? Kalau masalah hukum itu Bang, Beda perkara konteks. Ternyata ada kipin-kipin itu botol-botol semua. Orang bertanya kok kalian gituin gimana? Aduh, botol. Ini harus Gimana?
Harus rukiah Pucuk ini. Jadi begini Bang Ahmadi, ketika ada statement seseorang itu jangan di general dong. Gimana dia ngaku cucu Nabi? Begini, Ditanya mana kalau benar. buktinya? Bukan di general gimana? Gini. Tinggal buktikan. Maaf ya, Ya, silakan. maaf ya Pucuk Harum. Datang Pucuk ke Harum MUI gini loh. gitu. Gini loh, Pucuk Harum. Pucuk Harum tadi mengatakan jangan dipukul rata lah semua Habib, itu kan personal kan gitu. Oke, saya juga mengatakan semua Pucuk Harum. Enggak semua, buat semuanya Bang, buat semuanya. Iya, saya Hanya juga Habib mau tanya. saja. Iya, saya juga mau tanya sama Pucuk Harumnya. Kenapa dikala seandainya ada seorang Gus atau Kiai ya mengatakan yang tidak sesuai dengan syariat atau istilah lah dengan istilah kata sebuah penghinaan atau merendahkan, kok dari Habib ini kok langsung turun gitu loh, langsung bersuara, ada apa? Tapi dikala ada di kalangan mereka sendiri bicara yang tidak sesuai dengan syariat, kok malah mereka diam, ini ada apa? Coba Syariat jawab. yang mana Bang? Syariat yang mana contohnya? Oke, contoh orang yang tidak percaya dengan Habib adalah kafir. Orang yang percaya dengan Al-Quran tapi tidak percaya dengan Habib sesat. Bukan Orang tidak yang percaya, sudah- tidak mengikuti Pak Ahmadi. Sejak kapan sih kalimatnya bisa berubah gitu Bang? Coba Kalimatnya kok bisa kalau kamu berubah? ya sekarang coba tunjukkan Videonya mana Coba bukti tunjukkan videonya? Kamu begitu mana bukti Video yang videonya? mengatakan yang tidak percaya ya. Saya mengatakan yang tidak percaya. Tolong sekarang kamu tunjukkan videonya yang tidak mengikutin. Ya silakan Bang Ahmadi yang tunjukkan Bang Ahmadi lah. Loh, Soalnya HP Loh, saya. Tapi saya videonya yang pucuk, kau menunjuk. tunjukkan pucuk. Kau tunjukkan Makan Bang mana Ahmadi, bukti begitu. Bang Ahmadi kan yang pertama memunculkan. Mana Itu sebutin kau dong. Iya. buktikan? Sekarang gini Pucuk Kalau Harum, kau saya bukan kan gini gini. buktikan. Saya akan Yang mencetuskan yang harus bahwa apa? dia gini Pucuk Harum. Saya akan mengatakan, dia mengatakan orang yang tidak percaya kan gitu kan. Kemudian kamu membantah video tersebut. Tolong tunjukkan videonya bahwa mereka tidak bukan yang tidak percaya tapi mengikuti. Tolong. Oh kebalik. Orang yang pertama mencetuskan dong. Berarti Anda kan yang Loh. dahulu. Ya tunjukin dong. Gimana Kalau kamu? nggak botol bukan gibin. Makanya jangan Apa bedanya? jangan Apa bedanya? dibantah gitu loh. Dan gini juga Pucuk Harum ya, maaf ya tadi kamu kan yang mana yang menyesatkan kan gitu, saya sudah tunjukkan. Dan ada lagi satu perkataan dari Habib ini, orang yang sudah mengoreksi Habib berarti dia FKI, Dajjal, Wahabi. Ini apa-apaan ini? Siapa yang ngomong Bang? Siapa yang Loh, ngomong? siapa yang ngomong lagi? Nah iya makanya jangan di general. Ketika ada seseorang, ya jangan di general. Mulai. Ya, jangan di general. Jadi siapa? Sebutin. Muncul. Apakah mereka mewakili? Muncul. Apakah mereka mewakili? Yang ngomongnya itu mewakili nggak? Mulai. Sekarang gini ya, maksud saya gini Pucuk Harum ya, maksud saya gini, dikala ada seorang Habib lah, salah lah, saya anggap salah ya, mungkin dia salah ucap dalam bernarasi atau dalam menyampaikan sebuah pidato kan gitu. Ada nggak dari Habib, ini Habib ini bicaranya seperti ini, padahal ini tidak ada dalam Islam, tidak ada dalam ajaran Islam. Ada nggak Habib-Habib yang bicara seperti ini? Ada Oke, nggak kira-kira? Pak Ahmadi begini, Pak Ahmadi. Untuk menunjukkan seseorang dalam kesesatannya itu yang pertama statementnya diulang-ulang. Ada nggak Habib yang menyatakan seperti itu statementnya diulang-ulang? Itu berarti mensiarkan kalau Kiai diulang-ulang. Ma'ruf Amin. Ketika kalau ada yang mengatakan satu kali, itu bisa jadi. Ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan, ya Kiai nggak? Ma'ruf Amin, kalian hina, kalian diam. Apa sih kerocok-kerocok ini? Gini loh Kang Pucuk, Kawan-kawan, ya. bersih. Seandainya gini loh Kang Pucuk, seandainya cuma satu orang lah, ya saya maklumin. Ini dari satu Habibnya gini, ditambah lagi satu Habibnya juga gini juga gitu loh Kang. Assalamualaikum Kata Kang Bib Pucuk Emru juga langsung. ada. Malah dari kelompok kalian yang apa katanya yang caci maki Balawi hukumnya wajib ada tuh. Gimana tuh? Malah wajib tuh. Itu fitnah dajjal laknatullah alaihi. Nah, giliran itu fitnah. Gimana sih? Fitnah Loh. dajjal Gini, itu laknatullah gini, alaihi. gini, Kita itu gini. mencari mana Gini. buktinya, gitu doang. Gini loh Enggak, Pak Pucuk Ahmadi ini Harum. dulu sepakat nggak? Pak Ahmadi sepakat nggak? Apa? Ketika ada seseorang
mengatakan satu kali, statementnya tidak diulang-ulang, berarti itu tidak mensyiarkan, ya nggak? Kalau kalimatnya satu kali, itu bisa jadi kemungkinan kepleset lidah Ya, enak aja ataupun kau. kekilapan. Itulah Tapi kalau ada kitab sifatnya manusia Kan seperti di itu. panggung Bang Amadi. kalau udah Enak punya aja kitab Sepakat Bang, nggak? gimana? Sepakat nggak? Enak aja Ucup. Amade, cari kibin yang agak cerdasan lah, masa nggak ada? biar ini yang ngatasin. Tengku, Biar ini yang ngatasin. Ya tadi dulu. Jadi assalamualaikum. Turun tangan, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Mas, harus punya akal sehat, ilmu dan dalil. Mencaci maki, ya, menghina orang-orang yang ngaku cucu Nabi, sebetulnya bukan lagi dicaci maki, digebuki, ini masih penjara. Itu pertama. Oh, lebih ekstrim tuh. Dengan waktu yang lama. Bukan sedikit, kalau di Arab zaman dulu di zaman Imam Malik, buset udah dikebiri bang, dibikin pantatnya sampai nggak bisa punya anak. Ya berarti masih mending di kita dong kalau begitu dong. Bukan masih mending di kita ini kan. Iya makanya masih mending berarti. Nah Bukan di kita ini kan nggak boleh mukul orang karena nggak ada undang-undang masalah begal nggak boleh mukul, nasab. faktanya banyak yang memukul, gimana sih? Mana yang tukang Banyak yang mukul dipukul, orang tuh banyak Kabi. kasus. Kabi Orang mana sih? yang begal Lu orang nasab mana? justru yang begal nasab malah so bunglon lu. asli mukulin orang gitu loh. No, aki-aki di Kalimantan ditendang dulu tuh. Masa kamu goblok amat sih nggak ngerti? Iya faktanya ada yang dipukulin kan. Meskipun ada undang-undangnya. Minta duit. Minta duit katanya itu untuk Rasulullah. Yang minta-minta banyak, di sini juga banyak yang minta-minta. Enggak, dong. kalau kita di sini tak buat Maulid Nabi paling nggak 200.000 lah. Ini sampai 100 juta. Ikhlas, sejuta. Banyak. Itu ratusan juta. Buat Ente Rasulullah. itu buat Rasulullah 100 juta Mana buktinya sudah ditransfer ke Rasulullah mana? Ya kan Boro-boro. namanya meminta-minta, mau besar apa kecil itu sama aja. Oh nggak Sama sama aja. dong. Beda. Sama dong Mas. Bunglon Sama, sama dong. kamu aja. Konteksnya sama. Botol-botol nggak usah lah, pusing lah. Kamandanu. Ternyata Kamandanu mereka sekarang punya agama baru, agama Ba'alawi. Bamirbat. Iya, agama Mirbat. tunggu. Pendirinya Sahih Mirbat, agamanya Ba'alawi gitu. Buku ada mati keselak. Tunggu. Itu apa? Zuriat Rasul itu nggak boleh nerima sodako. Itu antara sodako sama hadiah itu gimana, Tengku? Enggak, itu masalah itu khilafiyah itu. Imam Malik Khilafiyah, membolehkan. Nggak usah bahas ke situ. Oke. Ya. Cuman masalahnya ngebohongin buat sodako masalahnya. Ya kan? Omongannya buat nabi, tetapi buat kawin lagi kan jahanam itu. Wah banyak. Kalau yang itu banyak. Malah di saya juga ada kok. Ya Yang buat maulid. minta-minta bawa-bawa Kalau ngaku-ngaku. memang mau buat Ya. maulid nggak apa-apa. Ngaku-ngaku maulid. buat ngaku Tapi kalau buat Rasulullah dikasihkan ke Rasulullah gitu. Ngaku-ngaku buat pesantren, ngaku-ngaku buat Ya nggak apa-apa, bikin nggak masalah masjid. buat pesantren asal jangan buat Rasulullah. Iya kalau benar buat Ya mana pesantren benar. Rasulullahnya? Tapi mereka Dikasih nggak duit emang nggak? buat pesantren. nggak ada pesantrennya nggak ada. Rasulullah-nya mana? Dikasih nggak duitnya Pesantrennya Rasulullah? nggak ada. Ya konteksnya Apaan? sama. Kalian Blon. ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi kita tanya Konteksnya mana sama buktinya? berbohong. Konteksnya sama marah-marah, berbohong. mengkafir-kafirkan orang. Oh, Gimana sih? berarti begini teman-teman, kalau agama Mirbat boleh bohong, kalau agama Islam nggak boleh ya. Oh iya benar. Emang benar sih, kalau agama Islam nggak boleh bohong, kalau agama Mirbat boleh ya. Boleh ya, boleh nipu umat, boleh kamu, bohong. kamu sekarang masuk agama Mirbat itu syahadatnya gimana mas? 3. Kalau loncat dari gedung, Tengku, ya umur muhdor, loncat lagi tengel lagi. Oh Tuhannya Umar Mukhtar.
Ya Allah bang, oh gitu. Kalau ditanya lagi apa di dalam kubur, dijawab Abdullah Ba'alawi, man rabbuka? Dijawab Abdullah Ba'alawi. Aduh. Imam permasalahkan orang Kiai Said aja menentang. Kau dengar Kiai Said aja menentang. Oh, Kiai Said itu hanya aja menentang. kentut. Selama ulama dan MUI tidak bersuara, tidak Kiai mempermasalahkan Said ya. aja menentang, Kiai Marzuki Mustamar Ya, menentang, dianggap Gus Muhafid angin. menentang. Dianggap angin saja. Gimana? teman-teman, jangan digugat agama bebas. Selama ulama dan MUI tidak mempermasalahkan, kalian itu hanya dianggap Iya, angin. ulama mana? Makanya silakan lapor itu Gini. ulama, Gini. lapor Kita ke tahu. MUI, baru. Sekarang kita tahu nih teman-teman NU, Anwar Ah, Fatayat begitu. Muslimat. Jangan bawa-bawa NU, jangan bawa-bawa NU Sebentar. dah. Jangan bawa Ternyata NU dong. MUI ketuanya sekarang pro Ba'alawi yang jadi itu loh, Surya tuh. Ayah. Udah terbukti MUI Bang. gercep diem aja, Bang ternyata Ramadhanu. mantannya juga gitu. Bang Kamandano, orang kiai kena tipu ya nggak pernah bilang, nggak pernah gugat orang kena tipu kiainya. Kenapa? Orang kiainya Assalamualaikum. Kalian tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. si Miftahul Ayar dibilang kiai. karena mohon maaf. kiainya gini Bang Kamandano, Bang Apaan Kamandano. tuh? Kiainya waktu ditanya kitab cukup percaya, kan kiai kena tipu. Itu kan alumni MUI itu tuh. Alumni MUI ya hasilnya begitu. Bang NU Pucuk, dipecah Bang Pucuk. belah. Begini Bang Pucuk, ya kita malah bersyukur MUI tidak mengeluarkan fatwa apa-apa terhadap Ba'alawi. Karena MUI itu merestui umat itu untuk menghinakan Ba'alawi, menghujat Ba'alawi. Itu yang kita syukuri. Apakah MUI melarang kita untuk menghina orang penipu? Nggak ada. Ada, malah dianjurkan Instruksi menghinakan sementara. orang-orang penipu. Pipi Embrut, gua dari tadi nggak nyerang lu kurang ajar lama-lama. Amadi, Bebem Brut, buang dari sumber komal. Enggak, Udah bilang dia apa nih? si Pipi Embrut ini memang anak gotong royong, kan dia Ya, ngaku ini. sendiri. Arisan dia. Udah buang, Amadi. Atau lu yang mau dibuang sama teman-teman? Buang Bebem Brut 1. Udah buang, blokir selamanya. Apaan lo? Nah gitu. Kita menyambut nih kebenaran, kita harus suarakan dengan baik-baik, bukan caci maki. Yang namanya kebenaran laporin ke MUI dong. Bukan Ulama-ulama masalahnya betul. MUI itu bisa dilaporin Ketika karena merasa ada yang rata-rata sesat, MUI udah kena dengerin tipu dulu, sama lo. Pak Mirbat. Dengerin dulu, Aduh. hey. Alumni Apa MUI bunglon? aja jadi Bunglon itu jengotnya sesuai Habib keadaan. lu. Dengerin dulu. Lu pikir ulama itu ketika ada kesesatan bakal diam? Diam, orang di Indonesia PA. ulama kena tipu. Gimana sih? Orang Percuma lu punya ya. ilmu kalau Lu sekarang gua dimanfaatin tanya, ilmu. sekarang gua tanya malu, ada Habib di dalam kitabnya siapa orang yang dikocok apemnya sama pepeknya sama Habib yang gila masuk jadi wali, itu sesat nggak? Mana gua tahu, gua bukan ahlinya ya. Bahkan selamat katanya, selamat dunia akhirat tidak melakukan maksiat Iya, lagi. Masa sekarang- menurut Nggak usah pakai ilmu agama deh. Waalaikumsalam. Nano, itu kitab untuk internal atau umum? Udah Gua nggak disebarluaskan. mau tahu internal atau Ya, umum. makanya gua Ajaran nanya itu. lu. Ya. ajaran sesat itu. Itu kitab untuk internal atau untuk Ajaran umum? sesat. Tidak ada urusan. Masa ada Nggak ada hukum untuk urusan. internal sama nggak internal gimana sih? Aduh parah loh. Orang gua nanya, lo nggak bisa jawab. Iya, makanya MUI itu ya kan, itu rata-rata mereka itu adalah ulama kena tipu sama Mbak Mirbat. Ya nggak